Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita datang ke tempat ini dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh rindu. Sebab Tuhan kita saat ini Dia layak untuk kita tinggikan, Dia layak untuk kita sembah. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mengurapi dan memberkati ibadah kami, dan Tuhan mengurapi memberkati setiap kami yang sudah hadir. Setiap kami siap untuk memuji nama Tuhan. Lidah bibir kami akan mengangkat puji-pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Sebab dari itu Tuhan, kami luaskan Roh-Mu bekerja. Luaskan Roh Tuhan bekerja di tempat ini, melawat kami, menjamah kami, memperbarui dan memulihkan kami. Dan saat pagi hari ini kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Oh haleluya Yesus, glory haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku,
Mari kita bangkit berdiri, serukan Tuhan syukur Bapa. Oh haleluya, kami sungguh bersyukur. Benar Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Glory Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
terpujilah nama. Haleluya. Haleluya. Segala puji bagi. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita saudara pagi ini? Amin. Ya, kita say hello kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita yang besar melimpah buat kita semuanya. Amin. Sebab sukacita kita dari surga tidak terhalang oleh masalah, tidak terhalang oleh keadaan, tetapi sukacita Tuhan terus melimpah dalam kita. Amin. Mari kita berpujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Kalau ada dalam hatiku, takkanlah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak padamu. Sukacita surga penuhi terus. Saudara, hari-hari ini memang masih belum stabil ya. Masih banyak orang yang takut untuk datang ke rumah Tuhan. Yang penting saudara, kita bisa mengikuti setiap ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini, protokol kesehatan ya. Maka dengan hati yang sukacita kita bisa datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bersuara, kita lebih lagi. Terima sukacita surga, sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Kita bersama, yes. Kita bersorak bagimu Tuhan. Saat ini di tempat ini ada semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kalau dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita ucapkan haleluya, haleluya. Katakan ada dalam hatiku. Oh haleluya, yes. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita memenuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Ya, sukacita Tuhan yang datang dalam hidup kita ya. Tidak terdampak oleh situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin situasi kita ibadah kita hari-hari ini, mungkin untuk saat-saat ini masih begitu cepat ya.
dipersingkat, tetapi biarlah itu tidak menghambat untuk sukacita kita terus mengalir, dan berkat Tuhan itu tidak tidak berkat Tuhan itu akan selalu memenuhi kita. Amin. Saudara, puji Tuhan. Mari, sekalipun ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi ingatlah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kesusahankah, penderitaankah, ketakutan dan kecemasankah yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita saat ini. Tapi ingat, itu semua tidak bisa membuat kita lepas dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran dalam hidupku, dan kalau aku hidup, hatiku akan selalu menyembah Tuhan, dan mataku akan selalu tertuju kepada-Mu. Mari kita mengatakan pujian dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, supaya iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Oh haleluya Tuhan, glory haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikan
kekuatan Allah di dalam hidup kami. Kami punya pengharapan yang besar dalam hidup kami. Allah yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga Tuhan, sekalipun di sebelah kiri kami rebah, di sebelah kanan kami pun rebah, tapi kami akan berdiri tegak bersama dengan-Mu Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga lutut kami tidak menjadi goyah, kaki kami tidak menjadi lemas, karena ada kasih Tuhan yang senantiasa memperbarui hidup kami. Oh haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau ku hidup, katakan dengan sungguh-sungguh saudara, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Biarlah kami selalu mengingat kasih Tuhan, sehingga berapapun besar tarikan dunia, tetap kami tidak akan goyah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik. Sekalipun situasi di luar tidak baik, tapi kita tetap dalam perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Pagi ini saya akan bicara tentang aku Raja Wali, bukan ayam. Saudara, ini bicara mengenai karakter ini, karakter Raja Wali atau karakter ayam. Kita akan lihat nanti di sini karakter Raja Wali ini bagaimana, ciri-ciri Raja Wali bagaimana, dan ciri-ciri ayam itu bagaimana, supaya kita boleh tetap kuat di dalam menghadapi dunia yang seperti ini. Nah, satu kali saudaraku, seorang petani menemukan sebutir telur burung Raja Wali. Ya, dia bingung ini telur ini mau diapakan ini. Lalu dia punya pikiran, lebih baik ditetaskan saja. Tapi bagaimana cara menetaskannya? Karena induk Raja Wali nggak ada. Dia hanya menemukan satu butir telur Raja Wali di semak-semak. Lalu dia teringat dia punya ayam yang sedang mengerami. Lalu telur Raja Wali itu ditaruh, dicampur dengan telur-telur ayam yang sedang dierami oleh induk ayam itu. Dan 21 hari kemudian telur-telur itu menetas, termasuk telur burung Raja Wali tadi. Saudaraku, telur burung Raja Wali menetas sehingga keluarlah menjadi anak Raja Wali. Anak Raja Wali ini melihat kanan kiri,
melihat saudara-saudaranya kok sepertinya agak beda fisiknya. Tapi dia berpikir, karena saya ada di tengah-tengah mereka, maka saya pasti seperti mereka. Lalu anak Raja Wali ini mulai belajar berjalan seperti anak-anak ayam. Dia mulai belajar mencari makan seperti anak ayam yang lainnya. Dia mulai berperilaku seperti anak ayam yang lainnya karena dia pikir dia anak ayam. Dia bukan anak burung Raja Wali. Hanya karena dia lahir di tengah-tengah ayam. Suatu hari dia ketika mencari makanan, dia lihat di atas ada burung yang begitu gagah terbang di angkasa. Dia kemudian bertanya kepada saudara-saudaranya, saya melihat di atas ada burung yang begitu hebat terbang. Siapa dia? Lalu induk ayam berkata kepada anak Raja Wali yang merasa dirinya anak ayam, itu rajanya burung di angkasa. Itu namanya burung Raja Wali. Lalu berpikir si anak Raja Wali, waduh, kalau aku seperti dia, betapa indahnya, betapa bangganya aku. Lalu induknya dan anak-anak yang lain berkata seperti ini, enggak mungkin, kamu itu ayam bukan Raja Wali, kamu itu enggak akan bisa terbang. Kamu ini anak ayam bukan anak Raja Wali. Lalu anak Raja Wali yang tidak merasa bahwa dirinya Raja Wali kemudian berpikir, iya ya, saya ini anak ayam, mana mungkin saya bisa terbang seperti burung yang hebat tadi. Saudaraku, bukan karena anak Raja Wali itu lahir di kandang ayam, kemudian dia harus merasa dirinya sebagai anak ayam. Saudaraku. Bukan karena dia lahir di tengah-tengah anak ayam, kemudian dia harus merasa dirinya seperti ayam. Tidak peduli saudara lahir di mana. Tidak peduli saudara lahir di tengah-tengah keluarga yang kayak apa, saudaraku. Apakah saudara lahir di rumah sakit? Ataukah saudara lahir di rumah? Apakah saudara lahir yang nangani dokter, bidan, atau makberan? Tidak masalah. Apakah saudara ketika lahir ditempatkan di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Tuhan atau tidak? Di tengah-tengah keluarga yang berada atau tidak mampu? Bukan masalahnya di situ. Masalahnya adalah ketika kita lahir, sekalipun ditempatkan, diizinkan Tuhan di tengah-tengah situasi tidak baik, kita harus tahu jati diri kita itu siapa sebenarnya. Sehingga tidak seharusnya kalau kita lahir di tempat keluarga yang tidak baik, kemudian kita menjadi orang yang tidak baik. Tidak seharusnya ketika kita lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak mampu, kemudian pikiran kita mengungkung kita, sehingga kita berkata, ya keluargaku gak mampu, aku pun pasti gak mampu nantinya. Seperti anak ayam tadi, seperti anak Raja Wali tadi. Hanya karena dia lahir di tengah-tengah anak ayam, kemudian dia berpikir, saya ini anak ayam, bukan saya Raja Wali. Saya baca satu ayat, saudara, buat kita semuanya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Garis bawah ini, saudaraku. Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah. Roh yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita sadari. Kita ini berasal dari Allah. Roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu gak masalah kita lahir di tempat yang bagaimana, gak masalah kita lahir di tengah-tengah keluarga yang bagaimana,
saudara tetap berasal dari Allah. Amin, saudaraku. Jangan sampai pikiran saudara kemudian mengikat, membelenggu saudara, menyesuaikan dengan situasi di mana saudara berada, sampai saudara lupa jati diri saudara bahwa saudara itu anak Allah. Saudara diciptakan, didesain bukan sebagai pecundang. Saudara didesain Tuhan sebagai pemenang, saudara. Pemenang itu nggak pernah menyerah, sekalipun dia pernah jatuh, pernah gagal, tapi dia bangun lagi, itu pemenang. Tapi pecundang nggak akan pernah jadi pemenang, saudaraku. Ya kita lihat ini nanti, ayam itu pemenang atau pecundang. Ya. Seorang pemenang itu tidak akan pernah menyerah. Sekalipun dia kalah, sekalipun dia jatuh, sekalipun dia gagal, dia bangun dan bangkit lagi. Tetapi seorang pecundang tidak akan pernah menjadi pemenang. Karena ketika dia menghadapi sesuatu, dia langsung merasa kalah. Aku bukan Raja Wali, aku anak ayam. Padahal saudara Raja Wali, saudara berasal dari Allah. Roh yang ada di dalam diri saudara dan saya lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Itu masalahnya, saudara. Jadi kenali diri saudara, bahwa saudara berasal dari Tuhan. Didesain Tuhan bukan menjadi pecundang, tapi menjadi pemenang. Saya pemenang, saudara pemenang. Nah, saudaraku, mari kita lihat karakter ayam itu ciri utamanya apa? Ya, ayam dulu saja lah. Yang gak enak dulu aja. Ya. Ayam itu penciumannya tajam. Kalau dirasa akan datang badai, dia tahu. Penciumannya tajam ayam itu. Kalau ada badai yang mau datang, dia tahu. Setelah tahu dia apa? Dia bingung. Dia lari ke sana, dia lari ke sini, dia lari ke sana, dia lari ke sini. Dia cari tempat untuk sembunyi. Itu ayam. Gak pernah ada yang namanya ayam berani menantang badai, gak ada. Selalu ketika badai dirasa mau datang, dia bingung. Dia lari ke sana, dia lari ke sini, cari tempat persembunyian. Kalau orang Kristen berkarakter ayam, kalau ada masalah datang, dia bingung, dia ketakutan. Dia lari ke sana, dia lari ke sini. Dan dia cari tempat untuk sembunyi. Itu karakter ayam. Sembunyi dari masalah, lari dari masalah. Kalau sudah seperti ini, corona ketika datang menghantam dunia, mau lari kemana? Inilah era waktu saat dimana semua orang berteriak kepada Tuhan. Semua agama. Orang berteriak kepada Tuhan kalau mereka merasa terancam dengan adanya COVID-19 ini. Nggak terlihat, tapi daya hancurnya luar biasa. Mematikan. Ya. Mau lari kemana? Baru hari-hari ini hampir semua orang di dunia yang sadar, mereka teriak kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Saya terserah agama mereka apa. Termasuk orang Kristen kan? Ya? Lari teriak kepada Tuhan. Lepaskan corona, singkirkan corona. Nah, lepaskan corona, singkirkan corona. Itu yang mereka mau. Mereka berdoanya seperti itu, saudara. Mau lari kemana? Mau berlindung ke siapa? Bingung. Tapi saya mau tekankan sekali lagi, saudara, itu bukan ayam. Ketika masalah datang, bingung lari ke sana kemari. Saudara tahu harus lari kemana, saudara harus tahu. Tapi kalau ayam enggak, bingung, hanya bingung saja, saudara. Ketika badai mau datang, dia lari ke sana, dia lari ke sini. Hanya mencari tempat supaya dia bisa berlindung.
Dia lari dari badai, dia lari dari masalah. Itu ciri utamanya. Kalau dia tahu badai mau datang, dia bingung dan dia ketakutan, dia cari tempat untuk sembunyi. Masalah itu harus dihadapi. Nggak bisa saudara sembunyi dari masalah. Ketika saudara sembunyi dari masalah, masalahnya belum selesai. Saudara nggak bisa melihat. Tapi masalahnya terus akan membuntuti saudara selama saudara belum selesaikan masalah itu. Yang pertama. Yang kedua, ciri utama ayam itu kalau ada masalah, cuap-cuapnya lebih kencang. Ya, nggak pernah ketika ayam itu kedatangan musuh kemudian dia diam, enggak, dia cuap-cuap, ciap-ciap, ya, berisik. Itu ayam. Ciap. Datang tikus aja, datang kucing aja, datang musang aja, pasti dia ciap. Ya tenang, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kalau dia tahu ada masalah datang, ada bahaya datang, mulutnya langsung keluar kemana-mana. Itu ayam. Ya, kan? Nah, orang Kristen banyak yang modelnya seperti ayam. Masalah datang, cuap-cuapnya kemana-mana. Bukan berdoanya dikencengin, malah cuap-cuapnya kemana-mana. Cerita ke sono, cerita ke sini, cerita ke sono, cerita ke sini. Itu hanya menutupi ketakutannya saja. Sama aja, ayam ketika cuap-cuapnya mulai kenceng dan ramai, itu pasti ada masalah. Banyak bicara, itu malah nggak memberi kekuatan. Ketika saudara dan saya banyak bicara, yang pertama, saudara dan saya sudah kehilangan kesempatan untuk bekerja. Ya, banyak ngomong kok. Ada orang Kristen yang ngomongnya banyak. Ayat-ayat Alkitab hafal. Tapi lihat keluarganya. Seperti apa yang diucapkan atau tidak. Saya ini melayani Tuhan sudah hampir 30 tahun lebih. Dan saya bisa melihat ada banyak model orang, saudara. Dan saya senang melihatnya. Ada orang yang jarang ngomong juga ada. Ada orang yang banyak omong yang ada. Dan orang-orang yang banyak omong itu biasanya saudara, nggak banyak bekerja dia. Nggak banyak berkarya dia. Hanya ngomong aja. Nah, ayam itu juga sama, saudara. Ketika masalah datang, ketika musuh datang, dia bukannya diam mempertahankan diri, siap mempersenjatai diri, tapi dia terus cuap-cuapnya lebih kencang, berisik. Ya, itu ciri utamanya. Jadi saudara lihat, ada orang-orang Kristen yang berciri khas ayam. Ketika masalah datang, dia kebingungan lari ke sana, lari ke sini. Hanya untuk melarikan diri, hanya untuk cari tempat persembunyian saja. Kalau masalah datang, ngomongnya banyak, cerita ke sana, cerita ke sini, cari pembelaan diri, cari orang-orang yang bisa mengerti tentang dia. Itu ayam. Apakah kita diciptakan Tuhan didesain seperti ini? Kalau ada masalah kemudian kita kebingungan. Kalau ada masalah kemudian kita malah justru banyak omong ke sana kemari. Apakah Tuhan mendesain seperti itu? Tidak. Kita bukan model ayam, kita itu model Raja Wali. Sekarang kita lihat Raja Wali itu bagaimana itu, ciri utamanya. Pertama, Raja Wali itu tidak takut badai. Burung Raja Wali itu tidak mengepakkan sayapnya, dia hanya mengembangkan sayapnya. Justru ketika badai datang, itu tempat saat dimana dia mengembangkan sayapnya dan dia menikmati. Ketika badai mengangkat dia bisa terbang semakin tinggi. Raja Wali tidak takut badai. Justru badai dipergunakan dia untuk dia bisa terangkat lebih tinggi. Itu bedanya Raja Wali dan ayam. Kalau ayam, badai belum datang. Hanya rasanya mau datang, dia sudah kebingungan.
Tapi Raja Wali, dia tunggu itu badai datang. Dia kepakkan sayapnya, dibentangkan sayapnya, kemudian dia terbang di atas badai itu. Semakin badainya besar, semakin dia menikmati, dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Saudara, diciptakan Tuhan seperti Raja Wali. Justru masalah persoalan itu melatih kita untuk menjadi kuat. Jadi nggak perlu saudara menghindar, nggak perlu saudara melarikan diri dari masalah. Justru masalah itu Tuhan izinkan di hadapan kita untuk kita tangani supaya kita semakin kuat. Hidup itu belajar sampai detik ini. Setiap masalah yang Tuhan izinkan itu pelajaran buat kita. Saya juga nggak pernah nyangka saya bisa seperti ini. Saudara. Dulu saya remaja juga sulit untuk ngomong. Pertama kali saya diberi kesempatan untuk pendeta saya untuk renungan, bingung saya. Numpal di sini semuanya. Saudara. Banyak yang pengen diomongin apa. Keluarnya hanya 5 menit selesai. Habis. Keringat mengucur jelas. Itu belajar. Terus saya masuk Kota Bogor juga belajar. Tahun 88 saya masuk Kota Bogor belajar. Dikirim di Kota Bogor di tempat yang saya nggak tahu, bahasa Sundanya juga nggak tahu. Di situ belajar. Belajar di tempat yang baru. Belajar di tempat di mana orang nggak kenal kita. Belajar di tempat di mana orang nggak menghargai kita. Itu belajar. Kalau pengen enak, pulang kembali saya ke Jawa, selesai udah serabu. Ngapain harus masuk Kota Bogor, susah-susah membangun, merintis pelayanan seperti ini. Saya bukan dari pengusaha loh ya, yang sudah punya duit kalau kemudian kemudian dipilih menjadi hamba Tuhan terus kemudian sewa ruko dan enggak, saya nggak punya duit apa-apa. Saya lulusan sekolah Alkitab aja dikirim ke Kota Bogor, nggak punya modal apa-apa. Itu belajar. Raja Wali itu nggak takut badai. Dia tunggu badai itu datang. Karena dia tahu ketika badai datang itu justru sarana dia untuk bisa naik lebih tinggi. Ini banyak milenial yang datang. Kalau hanya masalah diputus pacar, nggak usah bunuh diri. Nggak usah bunuh diri. Itu artinya Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari siapa yang memutus Anda. Mungkin sekolah Anda tidak terlalu moncer. Nilainya pas-pasan, nggak apa-apa. Itu supaya kita belajar ke depan lebih baik lagi. Mungkin saudara bekerja di tempat pekerjaan yang tidak saudara sukai. Biasanya Tuhan tahu kita di tempat yang kita nggak suka. Saudara. Tapi di situ kita diajar Tuhan. Bagaimana kita harus ada di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana kita ada di tengah-tengah orang yang tidak sejalan dengan kita. Kita diajar di situ. Kalau saudara ayam, saya akan keluar dari tempat pekerjaan saya. Saya akan berdoa, Tuhan, carikan saya sebuah pekerjaan, berikan saya sebuah pekerjaan yang di mana orang-orangnya Kristen semua, kan gitu doanya. Di mana orang-orangnya baik semua sama saya. Mungkin doa saudara seperti itu, karena saudara ayam, pengennya aman, pengennya enak. Tapi seringkali Tuhan taruh kita di tempat-tempat yang kita nggak suka. Apa awalnya saya suka Tuhan tempatkan di sini? Dia nggak suka. Mana udah masukkan, ya. Dan saudara, awal-awal kita ada di sini kan nggak semudah sekarang. Kita mau doa pagi saja, nggak boleh. Doa pagi aja nggak boleh. Itu bukan dengan jemaat, hanya keluarga saja nggak boleh. Kalau pengen enak, keluarga. Tapi Tuhan taruh di tempat yang nggak suka. 20 tahun yang lalu kita masuk tempat ini. Nggak seperti sekarang. Tapi sampai seperti sekarang kenapa?
Karena kita berani menghadapi badai. Berani menghadapi badai. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita selesaikan dengan baik. Saudara itu Raja Wali. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan. Justru masalah dan persoalan itu sarana saudara untuk naik lebih tinggi. Justru masalah dan persoalan itu membuat saudara semakin kuat karena dari situ Tuhan ajar kita. Makanya Raja Wali bisa terbang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Wali itu ia menyediakan waktu untuk memperbaharui diri. Ia menyediakan waktu untuk memperbaharui diri. Tidak seperti ayam. Ayam itu dari pagi sampai sore cari makan. Besoknya juga sama. Besoknya juga sama. Ujung-ujungnya dia dipotong dan mati. Itu ayam. Kita hidup bukan hanya habis waktunya untuk cari makan, bukan. Lalu ketika tua kemudian kita mati dan tidak meninggalkan apa-apa. Ya, kita ditaruh Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk cari makan, supaya tubuh sehat. Lalu ketika kita sudah tua duduk di kursi roda kemudian mati, nggak meninggalkan apa-apa, nggak seperti itu. Tuhan ciptakan kita itu seperti Raja Wali, dia punya waktu untuk memperbaharui diri. Raja Wali itu bisa sampai umur 70 tahun. 70 tahun. Tapi ketika di umur 35 sampai 40 tahun sekitar itu, dia sadar untuk sampai umur 70 tahun itu sebuah pilihan. Mau sampai ke sana atau berhenti sampai umur 40 tahun. Dia tenang. Dan hampir semua Raja Wali ketika umur 40 tahun, kemudian dia terbang ke tempat yang tinggi. Dia cari gunung batu, dia buat sarang dan di situ dia berdiam diri. Karena umur 40 tahun itu paruh dari Raja Wali sudah mulai panjang dan bengkok. Yang pertama. Yang kedua, bulu-bulunya sudah mulai tebal dan itu akan membuat dia berat untuk terbang. Yang ketiga, cakarnya, kuku-kukunya sudah mulai panjang-panjang. Kesulitan buat dia untuk makan. Bulu-bulunya begitu tebal, kesulitan buat dia untuk bisa terbang. Paruhnya yang panjang dan bengkok membuat dia kesulitan untuk mencari dan memakan apa yang dia dapatkan, sulit. Lalu sadar dia kalau di semua umur sebegitu nggak dia paksakan, dia harus berdiam diri. Ada proses transformasi harus dia lalui. Kalau dia pengen enak, selesai 40 tahun udah selesai. Tapi dia pengen mencapai umur 70 tahun harus melalui sesuatu yang sangat gak enak dan sulit buat dia. Ketika dia ada di tempat yang tinggi, dia buat sarang, kemudian dia mulai merasakan paruhnya sudah gak berfungsi lagi sebagai alat untuk mencari makan. Cakarnya sudah tidak berfungsi lagi untuk membuat kuku-kukunya bisa berfungsi dengan baik. Bulu-bulunya semakin tebal sehingga itu justru mengganggu dia. Sehingga dia berdiam diri. Nah, saat dia berdiam diri, kemudian paruhnya dia patok-patokkan ke batu itu supaya lepas. Ya bisa bayangkan? Paruh yang panjang dan melengkung itu sengaja dia patok-patokkan ke batu yang ada di atas, yang di gunung itu supaya lepas. Lalu apa? Lalu cakar atau kuku-kuku yang panjang kemudian dia juga dia garuk-garukkan ke batu-batu supaya lepas. Dan kemudian bulu-bulu yang begitu tebal mulai rontok satu persatu, tumbuh menjadi bulu-bulu yang baru. Ketika paruh yang panjang dan bengkok itu sudah mulai lepas, tumbuh paruh yang baru. Ketika cakar yang berisi kuku-kuku yang panjang yang sudah tidak berfungsi lepas,
muncul kuku-kuku yang baru. Kemudian dia buat untuk mencabut di bulu-bulu yang mulai rontok itu, dan tumbuhlah bulu-bulu yang baru. Dia diperbaharui di usia seperti itu. Lalu dia menjadi kuat lagi. Ya. Jadi antara umur 40 tahun itu selama 6 bulan prosesnya begitu menyakitkan buat Raja Wali yang ingin mencapai umur 70 tahun. Proses seperti ini harus dilalui oleh Raja Wali, karena kalau tidak, dia mati di usia seperti itu. Paruhnya sudah begitu panjang, bengkok, dia dapat makanan juga nggak akan bisa dia ambil dengan paruhnya. Ya, kukunya sudah mulai panjang-panjang dan nggak akan berfungsi lagi dengan baik. Bulunya sudah mulai tebal, nggak bisa berfungsi dengan baik untuk bisa terbang, nggak bisa. Kalau dia tetap paksakan, dia akan mati. Saudaraku, kita juga harus mau diproses Tuhan, harus mau. Dan proses Tuhan itu selalu gak enak. Gak ada namanya proses enak itu, gak ada. Proses Tuhan itu selalu gak enak. Ada waktunya kita sibuk belajar, ada waktunya kita sibuk bekerja, ada waktunya kita sibuk berdiam diri untuk memperbaharui diri. Supaya kelak kalau kita sudah tua dan meninggal, kita meninggalkan sesuatu. Jangan sampai hidup itu berlalu dan kita tidak meninggalkan apa-apa. Beda dengan Raja Wali, dia selalu diperbarui. Ketika dia mencapai umur segitu, dia tahu dia harus berdiam diri. Orang Kristen harus seperti itu, tahu kapan waktunya harus berhenti sebentar untuk memperbaharui baik hubungannya dengan Tuhan, baik hubungannya dengan keluarga. Tahu ada waktunya untuk berhenti sebentar, mundur sebentar dari kesibukannya untuk mengevaluasi diri kenapa seperti ini. Supaya setelah itu boleh maju lagi dan melangkah lebih cepat lagi. Itulah kejuangan. Mazmur 103 ayat 5 berkata seperti ini. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Masa mudamu seperti baru seperti burung rajawali. Kekuatan kita diperbaharui terus oleh Tuhan. Fisik bisa lemah, tetapi kekuatan rohani diperbaharui Tuhan dari hari lepas ke hari. Seperti burung rajawali. Ya. Umur berapa saudara sekarang? Kalau mencapai 70 tahun mungkin saudara masih agak lama. Bagaimana kekuatan saudara? Ada anak-anak yang belum sampai 40 udah seperti loyo, udah seperti orang umur 80 ke atas. Gak punya keinginan untuk maju, gak punya keinginan untuk lebih lagi. Bagaimana bisa saudara hidup di zaman seperti ini? Saudara bukan ayam yang hanya kalau dapat makan cukup udah puas. Asal dapat makanan hari ini puas. Gak pernah berpikir ke depan bagaimana. Raja Wali enggak, ketika dia umur 40 dia harus berdiam diri untuk memperbaharui dirinya. Berikan kesempatan Tuhan untuk memperbaharui diri kita. Supaya kita lebih kuat lagi. Dan firman Tuhan berkata, kekuatanmu diperbaharui seperti burung rajawali. Saudara ayam atau Raja Wali? Kalau saudara ayam, saudara takut dengan masalah. Ini masalah corona yang udah menghantam siapa saja, mau orang Kristen, mau nggak Kristen, mau pendeta, mau nggak pendeta, semua kena imbasnya. Ya, bagaimana kita harus menghadapinya? Ya hadapi saja. Masa kita harus lari, masa kita harus sembunyi? Sembunyi kemana?
ikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan perbarui iman saudara. Saya yakin saudara seperti Raja Wali, diperbarui kekuatan saudara. Kalau badai datang, hadapi. Semakin besar badai datang, semakin nikmati saja. Nikmati saja badai itu. Karena badai itu akan membuat saudara terbang tinggi. Ketika corona ini selesai, saudara akan melihat ke bawah. Loh, saya kok udah di atas ya? Ternyata saya sudah di atas. Badai itu yang mengangkat saudara. Karena saudara berani ngadepin badai. Jadi corona ini bukan membuat saudara juntai, bukan membuat saudara terpuruk, tidak. Ya. Kenapa? Dengan kesulitan seperti ini mau nggak mau kita mengasah kemampuan kita. Ya. Bukan standar lagi yang kita pakai. Kalau standar lagi kita pakai, hanya ada dua kemungkinan. Kita ketinggalan atau kita ditinggal oleh zaman. Di luar sana orang mengasah kemampuannya hebat-hebat. Kita setara dengan mereka saja, kita sudah mulai gak kebagian, apalagi di bawah mereka. Kita harus mengasah kemampuan kita, setiap peluang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Bukan karena setelah lahir di orang yang gak pintar, kemudian saudara merasa, udah deh, saya gini aja udah cukup. Asah kemampuan saudara. Hari depan itu bisa lebih baik. Itu tergantung saudara sendiri, mau menyikapinya atau tidak. Dan yang pertama memang Tuhan, tapi yang kedua kita sendiri, sikap kita. Asah kemampuan saudara. Kemarin saya ceritakan kan, ketika mulai ibadah nggak boleh dijalankan, ini saya kan mati semua. Tiba-tiba mati semua, konser semua, nggak tahu. Asalnya dari mana kalau saya buka pelafon, saya jalur-jalur kabel-kabel kan ada di tembok semuanya, mau berapa duit yang harus keluar saudara. Mati semuanya, hanya ada satu yang bisa menolong, yaitu di dapur saudara. Saya harus tarik kabel. Kalau kita harus rekaman, kita pakai YouTube kan, kita harus rekam, kita tarik kabel, jadi kabelnya nggak rapi. Tapi sampai berapa lama saudara? Kesulitan kadang-kadang membuat kita berpikir untuk mengasah kemampuan kita lebih daripada standar. Saya pikir kalau saya bayar tukang juga berapa, bongkar plafon juga berapa. Akhirnya udah deh, potong-potong aja, mana ini yang bikin masalah mana, kira-kira yang mana. Pikir ini, potong jebret. Hanya dari satu sektor itu saja semua yang bisa mati. Akhirnya saya bongkar lagi, saya tarik kabel baru, saya tambahnya lampu, jadinya lebih bagus. Bagaimana kalau nggak ada anjuran pemerintah untuk tidak ibadah di gereja? Mungkin gereja kita juga suasana kayak dulu lagi, nggak ada perubahan. Ternyata kesulitan itu bisa Tuhan pakai untuk membuat kita bangun. Oh iya. Gak bisa enggak, saya harus mengasah kemampuan saya lebih tajam lagi. Dan kalau itu kita lakukan, saudara Raja Wali, bukan ayam. Kalau ayam ngumpet dia, saudara Raja Wali. Ya. Saudara nggak takut sama badai, nggak takut dengan masalah, nggak takut dengan persoalan. Hadapi saja. Kalau lewat masalah persoalan itu, saudara akan dibawa naik lebih tinggi. Yang kedua ada waktunya untuk berdiam diri, memperbaiki diri. Ya. Ada hal-hal yang dalam hidup kita ini yang mungkin sudah harus buang saja. Ya. Harus ada perbaiki. Memang kita tanda kutip kehilangan beberapa saat, tapi ketika saat itu sudah selesai, kemudian kita tampil lebih kuat, lebih seger lagi. Di dalam Tuhan, saudara selalu diperbaharui. Lagi, saudaraku, bukan karena kita lahir di kandang, kemudian kita seperti ayam. Bukan. Ya, setelah itu, anak-anak Allah. Roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar dari roh-roh yang ada di seluruh dunia ini.
Dan roh itu yang membuat saudara berani untuk menjalani hari-hari Tuhan. Apa yang tidak sulit? Semua sulit sekarang sih. Tapi kesulitan harus kita hadapi. Dan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saudara jawab, bukan ayat. Masalah yang sedang terjadi akan membuat saudara terangkat lebih tinggi lagi. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu roh yang ada di dalam diri kami lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, roh itulah yang membuat kami berani menghadapi segala situasi. Dan bahkan situasi terburuk sekalipun. Jangan biarkan kami menyerah dan lemah. Tapi kami akan hadapi bersama dengan roh yang besar itu, Roh Kudus. Dan kami tahu ada saatnya kami harus berdiam diri untuk memperbaiki diri, memperbaharui diri. Kami harus mempertajam kemampuan kami harus mempertajam segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pada akhirnya kami berkata, tidak ada yang sulit bagi orang yang mau belajar. Tidak ada yang sulit bagi orang yang mau diperbaharui. Tidak ada yang berat bagi orang yang mau berserah kepada Tuhan. Berkati kami semuanya pada pagi hari ini. Seperti Raja Wali yang diperbaharui kekuatannya pada waktu-waktu yang sudah Tuhan siapkan. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Berkati kami semuanya hadir yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga jemaat-jemaat yang lain yang masih tinggal di rumah. Tuhan tolong mereka semuanya juga. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Dan pada saatnya mereka belum bersama-sama dengan kami dalam ibadah bersama-sama. Kami berdoa buat situasi di luar. Kiranya Tuhan juga campur tangan. Tuhan tolong supaya semuanya segera berakhir dan semuanya boleh kembali bisa beraktivitas. Tidak terganggu dengan corona, tapi kami tetap harus berhati-hati. Kami terus berjaga-jaga dan mohon Tuhan jaga kami, lindungi kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang dan kami akan beraktivitas, jika ada yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan lindungi mereka. Jika ada yang berpergian, Tuhan tolong sertai lindungi mereka. Jika ada yang menikmati istirahat bersama dengan keluarga mereka, Tuhan juga berkati. Kumpulkan kami minggu depan dalam keadaan baik dan Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kekasihi, mari kita pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan memimpin diri kita dari saat ini sampai dia datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya.